Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktu perjalanan ibu pada hari ini. Saya Dila dari Universitas Jambi, Prodi Bima Konstel. Karena kami telah melaksanakan coaching kelompok dengan masalahnya sama dengan siswa lain, maka saya mengambil sampel untuk lebih lanjutkan upaya untuk menanyakan lebih lanjut. Tujuan dari konseling keluarga ini agar bisa mengatasi dan mencegah masalah lebih lanjut terkait anak tersebut. Tapi permasalahan anak juga belum kita tahu gitu, Bu. Permasalahannya bermacam-macam gitu. Ada diketahui orang tua dan juga seringkali tidak diketahui orang tua. Ini menanyakan lebih lanjut. Gimana, Bu? Ibu boleh menceritakan bagaimana situasi Ufaira kalau di rumah? Kalau Ufaira di rumah, yo biasa-biasa lah ya kak. Masalahnya apa namanya? Yo seperti anak biasa, hobinya itu main, nonton, aku bantu-bantu orang tua itu. Yang kami lihat Iya, kami di sekolah. Ufaira ini sering Murung. sendirian. Iya betul. Gitu. Ditanyakan, sering kami ngajak. Kalau ditanyakan sama teman-temannya, kenapa Ufaira tak mau main sama teman lain? Enggak, Bu, takut katanya. Kenapa takut? Enggak, Bu, diam, cuman dia bisa diri gitu sendiri. Karena ada apa gitu, apa ada masalah lain di rumah sampai seperti itu. Ya kalau Ufaira memang itu kami keluar kami kan itu juga ada. Kalau sama orang tuh, apalagi sama orang baru kenal tuh orangnya nggak pedean gitu. Rasa-rasa orang ngomongnya, rasa enggak dengan di sekolah baik. Misalnya sama keluarga barunya kenal kan ke rumah, makanya gitu tutupnya pintu. Ya kita paling enggak kita nasihati dah itu gimana kan kami juga sedih sebagai orang tua anak kan itu. Gitu. Itu kayak itu kalau Faira itu kalau ada orang baru tuh kayak gitu rasa-rasa curiga itu lebih tinggi gitu, rasa orang bilang ngomongnya aku gimana gitu, rasa minder gitu ya, rasa-rasanya punya banyak kekurangan gitu. Tapi Bu, apakah ada dia mengalami trauma? Kalau trauma rasanya itu yang ditanya kami juga bingung lah supaya orang tua aku Faira nih aku kanunya tidak ada punya kawan kan sini sepi kami. Kalau ibu begini jam 6:30 mau pergi ke kantor, balik itu jam 5:30 baru nyampe rumah. Kantor kan jauh di Sila. Ayahnya juga kayak gitu, jadinya berdua beradik lah di rumah kadang sama neneknya gitu kan. Tapi kalau masalah lain juga pernah sering tanya kan aku masalahnya, cuma nggak ada. Cuman yuk merasa pun atau kita itu merasa dia punya kekurangan gitu. Berarti upayanya memang gak aktif bermain di sekitar. Kalau di sekitar sini nggak tahu anak kecil juga jarang main di sini kan. Kalau masalahnya ibu kan jauh, aku bapak ayahnya juga kayak gitu kantor juga dah. Jadi dilepas dan ini kan nggak mungkin kan nanti kemana-mana. Makanya serba salah juga gitu dah. Nanti kemana-mana dengan neneknya ini nggak boleh dibatasi galau-galau kan itu. Tak boleh keluar rumah nanti hilang nanti dimaling orang itu, jadi itu yang kayak gitu. Berarti karena apa terbatas. Ya mungkin itu kesalahan kami juga dari kecil dia kayak gitu. Cuma kita bebaskan juga tidak bisa dah, ini daerah pasar aku kan, kita juga takut kan. Paling-palingnya jalan sama kami liburan. Kayak sekarang ayahnya libur nggak bisa ngawankannya kan, biasa kami liburan tuh jalan gitu kan berempat baik gitu. Cuma itu aja ya. Jadinya kurang berinteraksi gitu. Itu kami jalani juga tuh yang kayak gitu. Tapi aku tengoknya alhamdulillah, kalau nengok ya cara bicaranya alhamdulillah ya normal ada. Itu cuma itu interaksi sama orang tuh susah gitu.
kurang gitu. kurang. Memang cara bicaranya ini rasa tak pede, kenapa kak nanti salah bicara ditanya dengannya kayak gitu. Bu, kadang orang tuh bilang kakak gendut bu, kakak usahanya jelek, tanya udah yang penting ya, yang penting kakak perbaiki dah. Itu tadi dibilangnya kakak kayak gitu. Ini cerita aku kegiatannya di sekolah ini cerita gitu. Nah itu jadi itu karena ya udah kakak perbaiki aja tulisan kakak itu gitu. Kakak yang penting kakak kan bisa baca, bisa itu, yang penting kakak usaha itu ini curhat aku, ibu bebas nih curhat aku be, masalah aku be, aku dicerita di rumah gitu. Jadi kita tahu dah keadaan anak tuh gimana gitu. Cuma itu kami nggak bisa full untuknya dah, mau bawanya les ini depan ini kan kira mungkin lama ada 2 tahun tuh les tuh tentu ayahnya juga yang ngawan dah. Ayahnya sibuk mau cari les apa maksudnya bukan les supaya pintar tapi berinteraksi dengan kawan-kawannya. Cuma kita yang nggak punya waktu suruh dia sendiri, kita rasa cemas kita tinggi lah takutnya itu nanti kegiling motor apa itu. Berarti kalau misalnya ibu pulang ke bapak pulang kerja tuh gimana? Atau ada kebersamaan? Aduh, kebersamaan tuh tetap dah, tapi kita tuh waktu itu cuma pulang sore, jam 8 tuh anak-anak tuh tidur. Besok jam 6:30 mulai kegiatan lagi, jam 6 sarapan anak-anak, ibu sarapan dah, 6:30 pergi gitu. Jadi cuma waktu itu berapa jam lah anak di rumah gitu. Berarti kurangnya gitu perhatian, bukan sekedar itu ya bu. Jadi menurut kami ibu ada kalanya lebih baik ibu bisa meluangkan. Saya dengar dari cerita tadi, iya bu, kalau di sekolah upaya ini walaupun sudah diajak teman-temannya, ayo Kaira sini, dia nggak mau juga. Kecuali sama kami yang ngajak mungkin karena segan. Betul, ayo Kaira kesini, bisa bu. Kalau sama teman-temannya kurang bu. Apa kami juga berpikir gitu, apa ada karena trauma atau gimana gitu di rumah, atau dia trauma jatuh di rumah takut bermain gitu. Mungkin tidak, ibu bilang tadi ibu sebagai orang tua gitu bu, kalau bisa di hari misalnya libur atau gimana lebih ke bercerita biar bisa dia terbuka gitu, membuka cerita-ceritanya baik di sekolah atau gimana gitu, bisa dia terbuka agar dia pede gitu cerita sama teman-teman. Itulah dia tuh apa namanya percaya dirinya tuh yang kurang. Tapi kalau misalnya sebelum tidur tuh cerita dulu, misalnya di sekolahnya gimana, tadi gimana pulang masuk rumah, ibu pulang tuh assalamualaikum ya, gimana kakak sekolah tadi kak, langsung tanyakan adek gimana dek itu, gimana sekolah, oh baik bu, yang itu kadang-kadang gimana tadi ada yang itu, enggak bu, enggak ada masalah. Cuma itu dia cuma sering cerita bu, orang tuh bilang kakak ya kakak perbaiki, kalau memang dia nakal jauh aja bilang kayak gitu kan. Memang kalau di sekolah tuh nampaknya agak sering dibully gitu. Iya betul, sering dibully gitu. sebenarnya ibu nak ngatain bilang itu juga dak, cuma nanti dibilang bu itu wali murid pengadu kan. Cuma itu kadang-kadang sedih juga cerita, dengar ceritanya dia sering dibully. Nah satu lagi kawan laki-lakinya lah, kawan laki-lakinya tuh kadang ngomong kotor. Dulu dia kan dari SD Lukman Hati dipindahkan ke sini karena jauh, kami nggak bisa ngantarnya. Kami jauh waktu itu keadaan COVID, ibu pulang sampai jam 3 pagi waktu COVID kan, ibu di dinas sosial. Nah itulah gawe dak. Jadi kita perempuan ini harus memilih antara karir dan rumah tangga, harus kita pilih. Kalau kita lah jadi pegawai ya kita harus milih, harus bisa bagi waktu. Waktu itu COVID dah, ibu apa sibuk sampai jam 3 pagi gitu tuh di dinas sosial dah, ibu bagian program.
Itu jadi anak ndak aku situ kan padat Padat ya. padat itu tuh ada kelas 1 tuh udah belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, tahfiz, udah belajar kalau tuh jam kelas 1 SD tuh jam 1 baru pulang. Jam 1 dah Iya. siang tuh baru pulang. Aku nih udah keputusan ya udahlah anak itu kita pindah ke gitu waktu tuh makanya pindah. Lagian waktu itu mungkin ada beban mentalnya di situ pindah tuh dan interaksi baru Iya, tuh, baru. ya bingung karena dia tuh situ kan gimana ya manja ya. Iya. Masalahnya tiga orang murid tuh satu guru yang Oh, dia biasa manjo, Pak Ira, Oh. assalamualaikum, Gitu. Kalau sini yang harus bisa Iya. mandiri, ya, itu pula poin di sini bisa mandiri anak-anak kan itu dah. Kalau itu dulu kayak gitu, assalamualaikum, Pak Ira udah datang, ada nanti satu orang guru tuh Tiga orang. murid ngontrol, itu. Nah, jadi nggak dilepas baik gitu. Tuh dulu jadi itu kadang-kadang itu mungkin ada di situ mungkin ya ini pindah tuh Iya. kelas 2 SD pindah itu COVID kan ibu juga gitu maklum lah pelajarannya berat gitu nggak tahu dia pun marah ya jadi tambah penuh mentalnya kan tuh di situ. Ya, saat ini juga kan ya, di kelas 5B memang cowok itu Iya, ibu sebenarnya nak ngomong itu tapi ibu udah enak nanti bilang lu pengadu. Iya. Anak-anak tuh udah bisa ngomong kotor. Satu lagi aduh. Itu makanya ibu bilang enggak. Makanya ibu yang mungkin ibu yang sana dah, ibu bilang kalau kakak sendirian di mana, kakak di luar aja. Kalau laki semua, kakak keluar nanti takut. Ibu kita orang tua dah, kita tidak bisa ngontrolnya. Satu lagi kita pengaruh tontonan dah. Jadi siapa yang mau nikah? Aku ada yang cerita Rehan, tapi satu lagi itu sudah megang burung kan? Iya, stop lagi. Itu ibu paling takut tapi ibu jalani. Nah, ibu jalani sebenarnya itu biarlah anak-anak ini kan anak kelas SD baru belum nampak kepintaran itu kan. Kalau nampak tuh nanti kuliah Iya. baru nampak ya kan? Iya dah. Iya. Masalahnya kan kita dari situ juga. Iya kan? Dari situ Iya. dah. Nah, itu. Jadi belum nampak tuh kata ibu aja jalanilah. Yang penting sekarang kakak nggak usah kakak lihat ibunya pula yang kena marah tuh. Oh, Kakak lihat enggak bu kakak kalau langsung kayak gini. Kawan-kawan yang perempuan yang lain mak gimana? Dia asik cerita. Mungkin kanunya Oh, iya. itu nampak samanya kan. Sambil ngocok. Oh katanya. Tahu dia. Tuh. parah. Sering parah. Laki-laki itu siapa nama tuh? Tuh ngomongnya enggak bisa Kasar. diatur tuh. Ngomongnya lah ngomong orang dewasa. Itu ibu ngeri. Iya, makanya ibu tahu kalau keadaan lokal itu dia cerita. Ibu suruh dia cerita terus. Ibu kayak gini, itu bu gimana bu? Itu tuh nggak boleh. Kalau pacaran tuh nggak ada di dalam Islam. Kalau dalam Islam tuh kalau kakak suka sama dia suka sama kakak, bilang sama ayah. Nikah itu nggak boleh pacaran. Ibu kami ajar kayak gitu. Ibu dengan ayah pegang-pegangan karena ibu sudah nikah sama ayah. Kalau dengan laki-laki lain nggak boleh. Itu. Ya dah, kita perempuan kan, kalau rusak tuh ibarat Iya. kristal tuh hancur. Makanya ibu posesif orangnya. Itu. Jadi dia cerita orang tuh ngomong babi lah, ngomong apa. Tuh, ya udah nak dengar aja katanya. Tapi tidak boleh ditiru. Sekali ditirunya kan ngomongan orang tuh. Nah, anak-anak kan apalagi pendiam tidak ada kawan. Iya. Jadi itu ibaratnya kata-kata baru baginya kan. Itu. Belum tahu. Tapi ibu udah kata dengan wali kelasnya malas ibu bilang kan dulu pernah juga ibu bilang waktu Faira pas 3 SD Kiro pesan ini tidak boleh aku masalah nggak boleh dicerita di rumah. Jadi ibu malas cerita lagi sudah tuh salah cerita bilang bu biar anak kita deh kita nasihati. Tuh. Iya, kan dari dulu sananya banyak nih siswa yang banyak masalah tapi dilihat di kelas 5B ini agak lain kelasnya. Kalau itu bilang ibu kaki tuh sering dicerita kayak gitu kakak yang penting kakak nggak ada perempuan di dalam kakak keluar. Kalau keluar main itu duduk aja di luar sendiri nggak apa-apa. Kadang-kadang adiknya ngawannya kan dek kalau lihat kakak kalau sendirian ya
kalau adiknya lincah Mm-mm. Iya. jajan bisa. Ini memang salah kami mungkin karena kamu ibu itu anak cowok cucu pertama jadi nggak ada pengalaman ya dak, nggak ada pengalaman gimana mendidik anak gimana apa dak, jadi cara jajannya nggak tahu. Mm. Ya, semuanya diberikan gitu. Ah iya diberikan memang salah gitu kita sebagai orang tua juga salah ada jadi berahan gitu. Mungkin sekarang tuh bisanya ibu yang bisanya satu mungkin dari kami bisa juga Iya nggak apa-apa bu, nggak ini masalah bagus lah. menyampaikan gitu Bu. Iya. Dia menjawabnya pun apa yang kami sudah makan dengan sepatah gitu Iya. sudah gitu. Iya. Mungkin ibu lebih Iya. dalam gitu nggak menyampaikan agar bisa gitu nasihatin apa Ira kawan aja sama Iya. teman-teman gitu. Iya. Jangan sendiri gitu lain Bu. Iya. Kalau nampak dari dulu lain tuh Agak aneh lah, ya. aneh Iya gitu. betul. Pernah kami dengar di video lain kayaknya kenapa ya sendiri kadang apa takutnya gitu Bu, takut fitnah gitu cara lain sama guru padahal dia nggak ada masalah apa-apa cuma dia memang begitu kan. Iya betul. Nah, lebih baik ibu nasehatin gitu upaya kawan aja semuanya kawan kalau orang bercerita temannya misalnya kami lihat orang tuh kumpul akhirnya nggak mau iya akhirnya kami ajak baru dia mau. Ketika kami juga sering ngasih tau kenapa Salma tuh agak lincah gitu kawan dia. Oh yang kecil Iya, ya. kecil. Ya ibu tahu nama-nama orang tuh dari Faira katanya. Bu Salma ini bu. Jadi siapa yang pintar yang ngaji Faira kan sering diberikan pintarnya tuh contoh bisa ngaji. Faira belum juga lagi ngaji. Apa kan ayahnya sering ngajar ngaji cuma sama orang tua agak susah nggak kalau anak kan. Itu memang aku namanya serba salah aku namanya kadang mau diangkat tadi bilang kan tak mungkin sendirian susah serba salah di situ jadi bingung ngajar tapi gimana menurut ibu Faira gimana kalau kami di rumah kayak gitu dah kalau kami dah aku rasanya Faira yo kayak gitu lah orangnya nggak pedean aku kan itu kalau di sekolah gimana bu kalau menurut ibu tuh Iya di sekolah. nggak di mata ibu sendiri gimana jujur baik lah kami juga stres juga mikir dah masalah ini gitu kan. Alhamdulillah gitu Bu. Kalau Khaira kalau di rumah masih terbuka gitu. Nggak dibawa bisa di sekolah lain rumah tetap begitu benar. Ini cuma di sekolah itu kayak tiba mungkin interaksi Iya dengan orang interaksi, baru. iya, betul. Interaksi. Kadang-kadang apa namanya kita sebagai orang tua tapi kita harus apa dah nampaknya biasa baik kan kadang kita sebagai orang tua pun ada orang ke rumah sembunyi apa malu apa dah kita sebagai orang tua pun malu jadinya nggak pedean juga kayak gitu takutnya anak itu dibilang apa gitu kan gitu. Ya mungkin karena ibu bilang tadi dia minder gitu karena kekurangan apa gitu. Ibu kasih tahu aja terus beri motivasi Iya, yang iya. bagus gitu. Kira-kira kalau ada misalnya tamu atau gimana dulu aja, kalau saya ngomong dulu aja, bisa menghargai gitu. Itu cara anak baik gitu. Dengan motivasi mungkin bisa gitu. Sama dengan sekolah, teman-teman kalau mau bermain main aja kalau misal ada cowok tidak boleh, gitu. Kita memberi nasihati Iya, dengan betul-betul. motivasi. Mungkin dengan cara begitu semangatnya kembali gitu tumbuh, bisa dia berubah. Yo, itu kan kadang-kadang kaunya bilang Faira terlalu lambat jalan. Ini memang yo kan Faira umur 2 tahun kurang baru bisa jalan. Memang agak lambat. Aku kira ngomong masih sadar, TK tuh masih sadar. Aku mungkin di situnya tahu kekurangan. tahu diri gitu. Dia pernah jadi itu bentuknya kayak gitu tuh. Orang apa bu ngomong kakak ngomongnya seperti robot gitu. Itu Normal gitu Bu. Iya. Dengan sama ada Cuma itu makanya mungkin itu mungkin waktu TK waktu aku mikirnya lah biasa diomongin orang maksudnya nggak pedean nggak orang nggak lagian tinggal buku kami kayak gitu tadi kan balik jam apa jadi banyak dengan nenek kalau dengan nenek kan biasa kan jangan ke situ jangan megang itu luko ini jangan nah itu karena dibatasi gitu ya. dibatasi. Padahal kalau anak-anak nih pengen tahu gitu lah. Dia kan belum pernah nyoba gitu apapun benda gitu. Iya, mandi hujan jangan, nanti demam. Nah, termasuk ibu juga kayak gitu, nanti demam, nggak usah. Jadi nggak pernah sekalipun mandi hujan. Sekarang
terlambat sebenarnya. Nah, sekarang mau mandi hujan lah gitu. Tapi nyebul yang nggak mau itulah. Untuk kedepannya gitu kan masih adiknya Fariza gitu, bebaskan aja, beri larangan dengan apa, dengan gimana gitu, dia dilarang nggak dibolehkan, saya tidak boleh baru yang selagi bermain dia perlu tahu hal-hal baru gitu agar tidak terjadi gitu, bisa beraktivitas. Kemudian kami lihat, kami pernah juga manggil adiknya, aktif Bu, sangat aktif Ya itu Faiza juga. Iya, sangat aktif. Jika kamu panggil kok beda ya, kenapa Faira? Enggak Bu, enggak, cuman sepatah gitu. Mungkin dia kurangnya interaksi gitu. Mungkin ibu lebih nasihati gitu, beri motivasi semangatnya terus bahwa Faira ini nggak ada kekurangan, kenapa dia sama dengan orang lain, tapi Kadang ada ibu bilang sama abang, sekarang ibu pulang marah sama abang, nggak, mas sebenarnya itu tidak boleh, anak tuh gimana pun tetap anak ibadah itu dah. Tapi kadang-kadang kalau seorang ibu tuh ada was-wasnya kan, iya was-was pasti ada kan, aku bawa anak ke psikiater, aduh kenapa ibu mau ke gitu, enggak bilang abang. Nah, kalau pak itu mau kayak itu enggak mau dia keras buat ayahnya kan, cuma kita harus tahu apa masalahnya gitu kan. Cuma gitulah sadar diri dari awal gitulah mendidiknya kayak gitu, nggak salah orang kan. Dulu waktu bayi itu gendong, ada orang masuk kamar, itu yang bawanya masuk kamar, takut flu apa itu makanya. Jadi nggak salah siapa-siapa sebenarnya, itu dari kecil lah kita ajaran kayak gitu kan tuh. Untuk apa lebih lanjutnya jadikan atau gini Bu, Faira kalau misalnya buat kesalahan, marahnya kalau misalnya ibu marah saya buat kesalahan itu gimana Bu? Apa dia takut itu gimana atau nangis? Kalau Faira kalau buat kesalahan, Fairanya apa ibu yang marah? Ya misalnya Faira Kalau buat ibu kesalahan itu marah, iya, gimana? ibu marah seperti orang biasa, marah nak kalau kesalahannya lah fatal. Kalau masih biasa, ibu masih bisa apa dah, kalau lah fatal itu kayak udah apa dah, itu ibu marah gitu. Kalau reaksinya gimana gitu? Atau beliau atau kita Menjawab. menjawab Orangnya menjawab, yang salah jawabnya malah gitu dikit-dikit ya. Gitu. Bilang orang kakak mirip ibu, berarti perangai ibu perangai kakak nih perangai ibu dulu yang. Kalau ngomong pade. Jadi tuh bilang orang lebih kakak mirip ibu ya. mau anak-anak gitu. Iya betul. Nggak kayak kita dulu kalau kita dimarahin, Dipukul gitu. dipukul. Ini sekarang beda. Kalau anak sekarang mungkin karena tadi tuh sudah nontonnya gak bebas, aku kan jadinya apunya lah berkembang lah itu. Cuma itu pesan anak laki-laki itu ngomongnya kadang-kadang suka Faira dah entah nggak mungkin bohong ya. Tapi ibu diam deh, kami cukup kami tahu dah. Siapapun namanya tuh dibilang nanti enggak, kamu karena aku kami tidak mau takut tidak mau curhat lagi. Ya kan, aku kadang-kadang lah aku laki-laki sama laki itu lebih main aku kayak LGBT. Wih, ngeri. Boleh juga bagus sih dikasih tahu sama wali tua. Nggak ada masalah Bu. Bapak nggak boleh ngadu. Itu memang kewajiban orang tua gitu. Cuma itulah nasihat ya, makanya ibu sama posesifnya. Gara-gara tahu. Sekarang ibu bilang sama abang nggak serba salah gitu, enggak kita kasih kebebasan anak itu kayak gitu. Namun enggak gitu, aku anak itu jadi serba salah. Serba salah nanti punya anak kedua. Dadah nak. Belum. Cuma ibu lah terlalunya nak mungkin nak karena kita jauh tadi ya dah, kalau kita sibuk ayahnya sibuk rasa-rasanya tidak ada yang mengawasinya, jadi kita ingatnya terus setiap hari itu ingatnya terus tuh kakak kalau kan karena dia main ada laki-laki dalam itu sudah tidak boleh lagi kakak kalau nggak ada perempuan di dalam, nggak ada orang di dalam, kakak duduk aja di luar. Makanya bu suruh kalau nggak berani dia di situ ya duduk di teras aja ya. Saya itu
nggak usah di dalam ruangan kan laki semua. Itu takut dah ya kira-kira kejadian dah. Mm-mm. Itu kita takuti kan. Maaf, bukan menyinggung itu, Bu. Mungkin cara penyampaian ibu ke Vera itu agak sedikit salah gitu. Mungkin ibu kasih tahu mungkin betul tidak dibolehkan misalkan ada cowok di dalam nggak bisa main gitu. Lebih baik ibu kasih tahu supaya ikuti teman-temannya yang cewek di mana dia ikuti, itu bisa Bu interaksinya gitu. Mungkin lebih baiknya gitu. Iya. Kalau misalnya ada cowok, misal entah ada cewek di rumah cowok, mungkin agak minder gitu karena perbatasan dibatasi gitu. Ini lebih baik upaya ikuti teman-temannya yang cewek di mana dia, atau main di bawah, atau main di mana, ikuti saja. Itu bisa tuh memacu gitu interaksinya ke depannya gitu. Sebentar lagi SMP. Iya betul. SMP lah. Mm-mm. Itu makanya ada bukti cerita dengan kawan nak. Oh iya, anakku juga kayak gitu. Jadi bu ada juga lah anak sudah SMP juga lah. Anakku juga kayak gitu. Yo, aku bingung kalau kayak gini adalah Mm-mm. aku tidak punya kawan. Aku gimana? Nengok gak pas ibu kalau ibu libur atau gimana kan Del pasti ke sekolahnya itu karena nampak sama ibu dia menulis apa gimana lah ini anaknya. Mm-mm. Tapi cuma itu susah gitu dah. Cuma sering dibilang kan gabung dengan kawan-kawan perempuan. Ibu juga pendiam bilang kan. Mm-mm. Ibu juga pendiam dulunya, tapi ibu tidak pernah itu tidak pede. Ibu pede percaya diri dengan diri ibu bilang itu. Mungkin di sekolah interaksi lah Interaksi. dia karena kita lah mungkin di awal kelas 1 mungkin enggak, ini karena pilihan gitu. Yo, Baru mungkin itu kenal. jadi dia tambah minder yo, Iya. tambah minder dia pindahan dia kelas 2 pertengahan kelas 2 dia pindah pertengahan kelas 2. Karena dia sudah nyaman gitu di Iya sekolah nyaman lama. sampai sekarang masih cerita yang lama kan itu udah lama kakak kawan kakak sekarang baik-baik juga kan. Enggak bu masih ada yang itu biasa aja lah kan nggak semua orang kayak kita loh itu sering cerita kayak gitu kan. Nah, itu alhamdulillah ibu tapi senang sebenarnya di sini malah mengajar anak mandiri ya dah. Kalau di situ kan memang dipegang di fokusnya itu satu-satu. Di mandiri gitu masalah. Mandiri yo. Mandiri cuma itu anak-anak itu tapi tidak apa-apa. Jadi tahunya dengan lingkungannya baik dulunya tahu. Ya dah. Tidak tahu ini gimana ini gimana karakternya gitu tahu kan. Cuma itu keluar kami itu juga sebenarnya kalau dengan kami kan biasa baik. Dengan di luar rumah tuh sering aku dengan kawan-kawannya tidak bisa berinteraksi. Susahnya aku taruh dia ngomong tidak tahu aku ngaku tidak pedean lah. Cuma itu sekarang kawannya sering bilangnya jalannya lambat lah aku lah ya tidak apa-apa tidak jadi masalah jangan kakak lambat. Enggak masalah. Jangan kakak lambat dibilangnya dia tidak jadi masalah bilang ibu kan ibu juga kayak gitu kadang-kadang segi juga dengan ceritanya. Nah kadang-kadang kita nasihati kakak pokoknya berusaha belajar supaya jadi hebat. Ibu tidak nuntut kakak harus ranking 1, tidak nuntut kakak harus ini, tapi kakak harus berusaha. Itu masih semuanya. Masalahnya kita nggak ngajarin kayak gitu, kita dulu dari situ juga kan, kita tahu kan. Jadi ibu ngajarnya itu untuk semangat gitu. Untuk semangat walaupun kakak tidak dapat ranking, walaupun apa kakak harus belajar, harus usaha gitu kan. Itu. Jadi apa tidak ada bentuknya gimana ya ibu kan konseling kan aku dekan misalnya ya apa namanya gimana bentuk kayaknya Faira kan kami yang nanya lagi kan kalau di sekolah gimana kan kalau kita sebagai orang tua ya normal ya. Kan, gitu kan kalau ibu sebagai akulah dekannya gimana Ya, mungkin kami lihat dari sananya dia tuh kurang interaksi gitu. Dan
agak pemalunya tuh sudah Iya, berlebihan gitu. betul. Kita pemalu, saya juga pemalu juga kalau dengan Iya, orang betul. baru kita Iya, kan pasti. nggak mungkin kita nanya dulu kalau nggak ditanya gitu kan. Ini pemalunya yang kami lihat itu, mohon maaf, agak berlebihan gitu. Dia tuh kayak jika dikatkan dengan temannya, kalau kami dikatkan, kalau kami masuk kelas, kita teman aja, teman kenapa teman-teman lain nggak mau ngajak? Mau bu, Fairnya nggak mau. Kami tanya baik, Fairnya kenapa nggak mau? Awalnya nggak mau dijawab bu, kedua baru dijawab takut bu. Kenapa takut? Nggak makan orang teman, nggak makan orang teman. Nggak bu, sendiri aja Faira. Kenapa teman semua, nanti Faira nggak tahu apa yang disuruh nanti. Kalau baru, kalau sudah dikasih tahu baru, kalau dengan inisiatif sendiri dia nggak mau. Iya, Gitu. Mm-mm. Lebih baik pemalu itu biasa aja gitu. Janganlah pemalu gitu. Itu solusi dari kami gitu. Beri motivasi terus agar bisa interaksinya kembali gitu. Dan juga dalam belajar kami tanyakan juga sama wali kelasnya, bisa membaca, bisa belajar pun bisa. Dia beda dengan yang lain. Ada wali kelas lain menyampaikan juga ke kami kan, kalau Purwaira bisa membaca dalam segi belajar, dia bisa mungkin dalam interaksinya gitu. Beda dengan siswa lain. Ada juga wali kelas menyampaikan ke kami, ada anak yang aktif gitu, belajarnya dia nggak belajar, nggak nulis gitu, cuman menggambar gitu, apapun di buku itu menggambar. Siapa Faira? Nggak. Yang kawan lain. Mm-mm. Ada juga Kan beda-beda. Iya. Ayo. Jadi ibu ada nggak Iya. dengar tidak? Tidak anak kita beda Iya. itu kan itu dah. Iya. itu ada juga bu disampaikan anak siswanya itu menggambarnya lain, horor gitu, ada horor. Kami juga takut Iya, gitu, betul. kok horor gitu, Iya. agak horor. Entah apa dia, entah ada yang lain, entah ada ikatan gitu. Ini beda, Fairanya aktif sangat sekali belajar. Kami pun dengan media-media ajar gitu bu, dengan apa aplikasi dia bisa menjawab pun bisa. Mungkin pemalunya dia itu agak bisa dikurangi kalau bisa. Mungkin di rumah nih mungkin dia agak terbuka gitu bu. Itulah gimana lah solusinya kita lah. Ya pokoknya insya Allah kami usahakan dah. Cuma kami lah berusaha, rasanya raso kita mungkin belum itu dah sepenuhnya dah bengkul mungkin ya. Rasanya lah akunya kagawa kalau hari libur kami bawa jalan kayak gitu mana gitu, tempat-tempat yang rame gitu sebaliknya pun ini memang kalau dulu keluar malam nggak kenal gitu kan. Kita takutnya masuk angin lah, masuk itulah, jadi mungkin itu jadinya nggak kenal dengan ya boleh dibilang mungkin baru sekarang lah terasa bebas nggak mungkin lah. Kalau dulu kalau malam kami memang nggak pernah keluar malam tuh jam 8 ya tidur. Iya, malam kan itu jam 8 pokoknya anak-anak tuh jam setengah 9 tuh paling lambat. Kalau selama libur nih ibu kasih waktu belajar dari sudah maghrib, ini belajar sholat dulu, sholat harus main tuh, mainnya kan main laptop di situ kan, main laptopnya harus yang sehat. Habis tuh main boleh, sholat dulu, sudah tuh belajar, habis isya adiknya setengah jam main, kakaknya setengah jam, habis itu kita tidur. Teratur gitu. Iya, sekarang kayak gitu juga dah. Tolong bersihkan rumah dulu. Kakak kan kukunya sudah panjang. Tadi sedang megang kuku tadi di proses. Kuku kakak sudah panjang, kakak potong sendiri. Tak mau aku tak mau ngelatih lagi dah. Ya karena itu untuk memenuhi tadi kan interaksinya, akunya kan itu dah motoriknya ibu. Iya, motorik. Iya kan? Nah, itu nyemotong kuku sendiri, habis itu sudah bersih rumah, sudah mandi, baru boleh main laptop. Pokoknya enggak boleh berantem. Kalau berantem laptopnya ibu simpan. Jadi ibu kasihnya laptop tuh supaya dia tahu dengan aku dah dengan IT. Iya. Aku itu makanya ibu kasih daripada HP ibu kasih laptop, sampai ibu kasih laptop untuk dia. Kalau HP ini agak aneh gitu. Makanya kalau HP enggak pernah cuma untuk nelpon. Iya. Cuma laptop cuma waktunya ya setengah jam. Itu harus gitu nah. Kita sebagai orang tua kan itu.
Cuma yo kayak gini kan nggak ada nih kita sini, kita suruh dia Iya, keluar kan nggak nggak mungkin. mungkin. Ya nggak. lain Tuh kalau kita suruh dia main ke rumah kawannya kayak gitu juga kan. Jalan Adiknya besar. dulu tuh pas 1 SD ini baru dapat kawan senangnya pergi melala ke rumah si kenapa aduh payah ibu cari ayah anak nangis. Ibu dia teh di Bukit Tengah mau nak balik dak gimana cara balik kan Iya. itu dak ayahnya keliling cari dia turun nyampe situ. Itu adiknya makanya kan nyebrang jalan gitu Iya. tapi daerah pasar ya kan itu. Jadi itu pokoknya kami agak kurang dengan orang termasuk kita dah ibu gue kurang juga sosialisasi dengan masyarakat balik jam berapa ya dah kecuali ada arisan. Iya, iya. Tak juga tahu lingkungan ya bu sebenarnya ya dah. mungkin lebih ke misalnya hari libur ada waktu libur gitu kan Sabtu Minggu ajaklah ikut Yo. mengenal lingkungan Iya betul. biar bisa interaksi karena kesalahan atau gimana gitu Bu karena dibatasi gitu Iya, ya boleh betul. gitu boleh gitu Mungkin karena dibatasi cara ngomongnya dibatasi juga mungkin dah nggak mulai ngomong nggak kasar cepat ibu potong gitu kan. Itu mungkin jadi tidak pede ke dirinya mungkin ya itu mungkin bisa jadi itu mungkin nggak mungkin cara di sekolah bicaranya juga bu protes karena sering bu protes tuh cara bicaranya bu protes kan mulai kasar dari mana tuh belajarnya dari mana apa yang didapat tadi itu ibu aku kan mulai kasar itu marahin nah itu mungkin itu juga bisa jadi tidak pede nah. Cuma kalau tidak kita ajar kayak gitu Nanti lah serba ya. salah kan salah juga serba salah kan ada itu yang sering ibu itu kalau ibu emosi ibu tinggi itu kalau ngomong mulai kasar itu juga emosi ibu tinggi kalau lah tidak sewajar lagi ngomong bagian melawan orang tua membentak orang tua itu ibu paling tidak bisa memang tidak bisa ibu nerima tuh kalau nyolah membentak misalnya ayahnya membentak ibu itu yang paling tidak bisa ibu nerima kalau masih bikin kesalahan-kesalahan kecil kayak gelas pecah apa itu masih biasa kan cuma kalau lah membentak itu tidak bisa nerima itu paling tidak bisa itu cuma itulah bu minta apa namanya memang aku namun kalau belajar saya tidak ada masalah gitu kan masalahnya kan itu nak apa bukannya aku di situ gitu tengok juga aku dengan interaksi dengan kawan baik mau aku belajar juga kayak gitu kan gitu dah kalau belajar mama seperti ditulis ya nulis malah cepat kelas selesai alhamdulillah alhamdulillah gitu cuma itu apanya hafalannya kuat hafalan kuat cuma matematika memang kurang itu kurang saya kalau hafalan sekali 2 kali itu dia nggak hafal gitu. Cuma itu kurang itu di matematika gitu itu umum ya, cuma memang kurang nian gitu tidak matematika memang ditakutkan gitu Iya. memang ditakutkan itu juga Ya. takut itu nah ada tak takut sih nyarinya tuh agak rumit nah itu yang sekarang gue stres apa nak ujian naik kelas kan Iya. stres ibu sekarang tapi bu tidak nampak Iya. stres Kak. Tapi itu makanya bu ini liburnya bu kasih waktunya belajar pokoknya apa yang bisa dipelajari harus belajar cuma tidak ada bu takuti besok ujian tinggal terus Enggak ya. Sarah boleh main laptop harus belajar dulu itu kayak tidak ada bu takuti nanti tidak naik kelas tidak itu nilainya gimana Bu? apa Nilai rapornya yang kemarin nilai rapornya petang ranking 16 gitu tanya dari berapa orang tuh 16 ya dari berapa? 20 20 ya dari 20 orang 21 loh 21 itu sudah Yo. jangan salah Makanya ibu bilang kan pokoknya usaha ya, kita sudah yang penting usaha bilang ibu gimana kita bisa ibu enggak itu sering bu bilang ibu enggak mengharap kalian tuh ranking tapi kalian harus belajar kalian harus belajar ibu enggak pernah bangga dengan ranking enggak iya, tapi kalian harus belajar jadinya kita ngajarnya tuh untuk berusaha gimana yang harus bisa itu juga bukan kayak untuk gitu mencapai dengan kemenangan masalahnya ibu kayak gitu juga orangnya pedenya tinggi
karena aku tadi ibu sama lah dengan Faira tuh, tapi enggak sama kayak Faira nih gitu Faira kan, pemalu. orangnya pendiam. Waktu SD tuh pendiam, cuma banyak kawan gitu kan, kemana kawan ibu mau ikut gitu. Sampai SMA tuh, cuma ibu orangnya gigih untuk usaha supaya bisa pede, percaya diri. Orang tes PNS kayak gitu dah, harus aku ikut walaupun bilang orang tuh pintar ini tambahkan itu Nasib orang beda-beda. nggak tahu, makanya kita itu pelajaran juga dah, harus semangat. Iya. Jadi jangan gitu orang tes udah yang lulus orang pakai uang, alhamdulillah juga pakai uang. Alhamdulillah nggak pakai uang tapi yakin sama Tuhan 100% gitu. Iya. Yang kedua apa, megang jabatan 1% pun nggak ada pakai uang. Tapi yo kinerja gitu dah, usaha Iya. itu makanya itu yang Bu tanam dengan anak ibu. Tapi itu mungkin dia masih kecil dah, jadi itu Iya. terus itu supaya percaya dirinya tinggi, percaya dirinya kan itu jauh videonya ya. Iya. Enggak apa-apa, Bu. Ya, dosen nanti tuh Enggak. kan itu pribadi ya, Iya. Iya, sebagai melapor. tapi ibu kasih ilmu juga. Alhamdulillah kami Iya, dapat ilmu dari Iya, Ibu. memang ya ibu, alhamdulillah kak. Tapi di video kan malah cuma jadi Enggak. kalau keadaannya enggak, ibu cuma menasihatinya doang. udah jelas semangat. Iya, terus cuma ibu nggak anggap dia namanya sekarang pembelian dah, tapi kalau kecuali lah main fisik Iya. ya gitu marah dah. Cuma kalau itu ibaratnya orang tuh masih semangat tuh gitu kan, orang ngomongnya yang lambat, berarti harus berusaha untuk lebih aku lagi kan. Nah iyo ya, tulisan kakak jelek, kakak usaha supaya bagus, jadi tidak dibully orang lagi ya itu. Kalau Bu orang tuh bilang ya kakak lambat, ya biarlah, tidak jadi masalah. Memang jalan kita kayak gitu. Makanya kakak di rumah tuh jangan nonton aja, jangan olahraga gimana gitu. Jadi tidak lambat lagi jalannya. Itu paling ibu bisa nasihatin itu, cuma ibu yang anak laki tadi tiap hari cerita tuh kayak Faira pulang sekolah tuh apa nama bahasanya Bu dan cok tuh apa Bu? Itu hubungan antara suami istri, terpaksa kami menjelaskan tuh lah, nengok sama abang tuh harus dijelaskan. Tuh dijelaskan ngomongnya. Kadang-kadang ngomong kotor, nggak nonton film yang enggak Belum umur gitu. sudah tahu ini mungkin laki-laki bawah tuh ini goyang-goyang. Tahunya anak-anak tuh, tapi Bu udah tahu dah. Itu Bu tahu namanya Rehan, namanya siapa sih nama. Dia cerita sama Faira itu. Aku tidak terbuka, sudah bagus. Alhamdulillah itu, makanya Ibu tidak berani marah. Wah, kenapa kawan bapak udah ngajar kayak gitu? Enggak. Aku tidak berani cerita. Nah, tidak berani cerita lagi. Makanya Ibu tidak mau bilang sama ibu gurunya kayak gitu. Takut nanti nggak mau curhat lagi. Kita ngomong sama ibu gurunya, nanti nggak mau lagi curhat di rumah itu. Makanya berjangan kan diam, tapi merekam apa yang tengoknya kan nyerekam. Malah kalau kita yang ngomong terus, kita tidak peduli kiri kanan. Kalau kita coba kita diam, ada orang kiri kanan ngomong, pasti kita ngerekam kan, apa kejadian kan, apa kita nengok kan tuh. Apa itu lain kali kakak di luar aja ya, kalau itu gabung dengan kawan kakak kata ayahnya kan, enggak ya katanya. Kalau tidak mau, jadi kita ibu tidak berani juga maksa dah, ibu masalah itu ibu kurang paham dah. Kalau tidak mau ya kakak duduk aja di luar sendirian. Nanti kita bilang harus gabung dengan kawan, nah ini tidak berani, akhirnya duduk dalam hati kan. Pokoknya kakak di luar aja lah nih. Cuma itulah kami lagi berusaha juga dengan cara namanya kan, cara bertahap dah. Belum nampak itu mungkin sudah dewasa. Itu sudah dewasa. Itu kadang-kadang ibu sering juga curhat sama kawan ibu sebulan dengan Faira. Itu pas ketemu ada wali murid di situ, nah anaknya pas ngantar anaknya yang kecil, kira yang tuanya kayak gitu juga, SMP sampai 8, berarti sama Faira. Itu kawannya cuma satu. Cuma sama kawan satu dah, itu pun diantar ayahnya dulu ke sekolah tuh, SMP itu. Oh berarti bukan Faira aja yang kayak gitu.
Jadi adalah tenang Iya. rasa jiwa tuh. Kami kadang sedih, kadang nggak tidur juga malah mikirnya gimana ya. Sering kami kayak gitu. Kalau bisa dengan hal sepele bisa diselesaikan, bisa Bu. Kalau membawa ke psikiater terdekat itu kan dalam arti kata lebih besar, lebih lanjut itu kan Bu. Ini coba dengan hal-hal seperti motivasinya gitu Bu. Kalau psikiater nanti orang tahu, temannya tahu, nambah ribuan tadi sakit apa, kalau dia nggak sakit. Iya, Psikiater itu kan curhat, Iya, kan Bu. iya betul. Nah itu kan sama dengan kan ibu kan ada juga psikolog, dah di kantor kan ada psikolog, dah curhat ibu kan. Enggak itu biasa loh. Enggak ini masalah itu kan namanya anak-anak ada fasenya. Iya, ada pasti. Jadi tenang gitu, dah. Jadi itu kamu angkat aku tadi dah. Jadi bisa kawannya. Itulah. Selalu bisa diatasi dengan hashtag. Berilah semangat terus, semangat dengan cara berteman. Sampai sebentar lagi SMP nih, ajaklah temannya di mana. Bentar Oh, lagi itu kelas sering, 6. makanya ada kawannya menjemput sekali dah, jemput ke rumah, bahagianya kami ayahnya juga. Pokoknya kawan ada sering ke rumah, mungkin ibu juga Iya. si Faiza kan nggak tuh pernah kami Iya. Ya biasa ada kawan Faira ke rumah, rombongan Salma ke rumah, orang tuh jemput Faira, senang dan kami pun senang, ayahnya pun senang, diletak galau apa buah apa Iya. makan kata itu kami senang tuh waktu kawannya ke rumah sekali itulah kawannya ke rumah tuh kami senang tuh kak aja apa kakak sini Iya, enggak bu udah rumah orang tuh jauh-jauh gitu iya. kak bu orang mau belajar kelompok ayo belajar kelompok aja lah di sini kira enggak bu rumah orang tuh jauh oh iyalah aduh dulu tuh barulahnya rumah Salma kesini kan rame Iya, gitu. Sama tuh mau dia kalau nyanyi pulang mau Iya. cerita tuh tepat dengan Salma tuh dia duduk karena Fairanya nggak mau gitu. Iya, betul. Kecuali Iya. belum diajak. Kalau inisiatif sendiri nggak bisa. itu kan bilangnya kan dulu duduk sebelah kaki sudah tuh duduk dengan Sakila nggak mau duduk sama kakak bu ya udah nggak apa-apa karena itu pasti kita dulu kan kita ingat juga kawan kita ada yang kayak gitu kita tidak mau Iya. duduk, kan ingat dah Iya. itu kan pasti ada kawan yang kayak gitu dah nggak mau gitu duduk sama orang dah ya nggak apa-apa kenapa sama nggak mau itu kita tanya dah kenapa Sakila nggak mau duduk sama kakak bau ya enggak bilangnya lalu dia mau duduk sama siapa ada kawan satu lagi kan oh iyalah nggak apa-apa Gitu. ya tapi kan kita nggak boleh milih kawan kan guru nyuruh duduk saya duduk situ itu nggak mau bu jadi bu ingat iya ada kawan udah dulu kita tak juga Iya, mau sama resminya. kan itu dah ya kan kita kecil-kecil kan gitu juga Iya. milih kawan kan kita milih kawan tuh yang lincah yang Iya. apa kan itu dah ini cerita kalau tuh apa namanya sama namo siapa yang cerita di rumah Terbuka itu terus emang penanya aja terus apa aktifannya di sekolah biar tahu gitu. iya kami tetap Ini kami pada daripada dia nyimpan di pemendam lain lagi. Iya, Ini lebih baik terbuka. Iya. Enggak sekolah walaupun di sekolah dia pemalu atau gimana di rumah enggak itu hal wajar. Iya, betul. Mungkin hal baru Iya. di teman itu kan Tapi hal dalam baru. mau ya pas limo dah Iya. Mungkin masih anak-anak apa apa namanya kalau kita lah bisa kita lakukan Iya. kita dah walaupun malu kita harus Iya. pede kan itu dah lagi ada kalau kuliah anak-anak mungkin ya jujur ya kalau malu ya gimana caranya lah itu masih anak-anak itu tidak takut. Kalau sudah dewasa, sudah kuliah, atau gimana bisa. itulah Kita iya mencari teman juga, Oh, gitu iya. kan. iya Eh, ibu mulai pede ibu di situ lah waktu kita kuliah Kuliah, lagi iya. dah, apalagi kita di rantau orang Iya. harus bisa lingkungan, sendiri ya. harus bisa kita cari kawan nah, itulah Fairah mudah-mudahan nggak berubah dah Iya, Kami Bu. minta juga nggak berubah Iya. nggak sama kayak Pora cuma sekarang ini lah ada lah berangsur Fairah lah ada lah ada perubahan kalau dulu memang malunya gitu tapi aku juga lah nggak ada perubahan lah dikit berangsur lah berangsur. Semua hal harus selesai dengan waktu cepat dah. Mungkin itu saja
saja Bu konseling keluarga yang bangun kita pada hari ini. Mohon maaf sekali Bu atas cerita kita tadi. Nah, ini masalah ibu juga lega. Ibu memang cari tempat bisa aku tahu Tahu. tentang Faira kan. Ibu juga pengen kayak gitu juga gitu kan. Gimana keadaan Faira di sekolah, aku gitu kan. Bu, mungkin itu saja konseling keluarga kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya kesempatan Ibu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.